Baiklah sobat semuanya, pada video ini kita akan melakukan pembahasan seperti pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar video sebelumnya terkait tentang kasus nick tidak ditemukan. Nah, kira-kira penyebabnya apa dan solusinya bagaimana ketika teman-teman tidak bisa membuat akun SSCASN atau melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2022. Di sini kita mendapatkan pemberitahuan bahwa nick kita ini tidak ditemukan. Atau juga kita mendapatkan pesan galat, mohon maaf nick dan nomor KK tidak sesuai. Nah, ini sebenarnya ada perintah ya untuk kita melakukan halo dukcapil. Nah, kira-kira solusinya ini bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya menjadi suatu hal yang umum ya ketika teman-teman di sini mendapatkan nick tidak ditemukan ketika melakukan pendaftaran P3K, entah itu P3K guru maupun juga P3K non guru ya. Ada pesan galat bahwa kita ini nicknya nggak ditemukan ketika membuat akun. Nah, sobat-sobatnya di sini untuk teman-teman P3K guru atau guru honorer, kita harus memahami bahwa di sini di akun SSCASN ini adalah terkoneksi dari berbagai situs aplikasi ya yang sudah masuk di sana. Nah, ketika kita mau membuat akun atau juga login, maka di sini terkoneksi antara data dukcapil. Nah, ini data dukcapil itu diantaranya sinkron antara nick, kemudian nama, kemudian tempat tanggal lahir. Makanya ketika teman-teman itu membuat akun SSCASN, langkah pertama itu kan dilakukan pengecekan identitas. Nah, pada bagian identitas tersebut kita diminta untuk memasukkan nick, nomor KK, kemudian nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kalau misalkan di sana itu kita antara nick, nama, tempat lahir, dan lain sebagainya ini sesuai atau sama dengan data dukcapil, maka kita akan bisa melanjutkan pendaftaran dan kita akan ditentukan menjadi P1, P2, P3 maupun juga P4. Nah, kalau misalkan kita memasukkan, nah penyebab yang pertama, kalau misalkan teman-teman nicknya nggak ditemukan, itu bisa jadi teman-teman salah memasukkannya. Coba dicek lagi isiannya apakah sudah benar memasukkan nick dan juga nomor KK-nya, tempat tanggal lahirnya. Kalau misalkan ada kesalahan satu angka saja, maka nanti nick tidak akan ditemukan. Kemudian kalau misalkan kita sudah memastikan bahwa data kita itu sudah benar yang kita masukkan, baik itu nama, tempat tanggal lahir, nick, kemudian nomor KK sudah benar, maka kemungkinan yang terbesar ini teman-teman belum sinkron ya antara datanya. Jadi untuk kasus antara nick yang tidak ditemukan ini adalah seperti ini teman-teman. Nah, nick tidak ditemukan itu data tidak sama antara dapodik dengan dukcapil. Nah, penyebabnya kalau misalkan kita nggak salah memasukkan nick atau nomor nama atau tempat tanggal lahir ataupun juga nomor KK, ini adalah penyebab yang kedua. Ini adalah data kita ini tidak sama antara data di dapodik dengan data dukcapil. Jadi ketika teman-teman memasukkan data lewat teman-teman operator sekolah di aplikasi dapodik, ini pastikan untuk nick ini sama ya, nama, nick, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya ini sama dapodik ini dengan data dukcapilnya. Nah, pastikan itu, kita pastikan sama antara data di dapodik dan juga dukcapil. Nah, di sini untuk langkah-langkah yang teman-teman bisa ambil ini adalah yang pertama, ini adalah teman-teman silahkan mengecek dapodiknya ya. Dicek dapodiknya, samakan dengan KTP dan KK, antara nick, ejaan nama, penulisan, kemudian ada singkatan-singkatan mungkin, kemudian juga tempat tanggal lahirnya serta nama ibu kandung. Ini hal yang sangat penting sekali ya. Jadi bagi teman-teman yang di sini kalian terapkan langkah pertama, yaitu jika kita itu nick gak ditemukan ketika membuat akun SSCASN, maka itu berarti data dapodik dengan dukcapil nggak sama. Maka teman-teman silahkan cek dapodiknya, samakan dengan KTP, KK, antara nick, ejaan, nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung. Kalau misalkan sudah dilakukan itu, sudah disinkronisasi namun juga tetap tidak bergerak ya, tetap nick nggak ditemukan ketika membuat akun SSCASN,
Dikarenakan waktu untuk pendaftaran nanti sampai tanggal 13, jadi pastikan teman-teman sudah clear ya sebelum tanggal tersebut. Nah, langkah kedua, teman-teman langsung saja untuk datang ke Dukcapil ya untuk melakukan update data. Sebenarnya ada opsi melalui akun masing-masing atau di telepon ya, halo Dukcapil. Terkadang juga dikarenakan kesibukan ataupun juga banyak yang harus dilayani, untuk layanan tersebut terkadang juga agak lama. Maka solusi yang paling cepat untuk mengejar pendaftaran P3K ini, teman-teman bisa datang ke Dukcapil. Nah, datang ke kantor Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil untuk membawa KK, KTP-nya untuk diupdate di sana, supaya nanti terbaca di sistemnya antara Dukcapil, kemudian dengan Dapodik, dan juga dengan SSC ASN. Nah, ini teman, jadi sudah jelas terkait tentang kasus NIK nggak ditemukan. Kemudian untuk yang teman-teman saat ini ketika login ke akun SSC ASN ini nggak bisa, di bagian kedua ini kita pantau berkala, kemungkinan banyak sekali yang akses, sehingga trafficnya padat ya. Kemudian kemungkinan yang kedua ini adalah dikarenakan sedang dalam masa perbaikan, jadi kita bisa tunggu ya teman-teman. Nah, berikutnya lagi di sini kita untuk melakukan pendaftaran ataupun juga pengisian pelengkapan pendaftaran P1, P2 maupun juga sampai P umum. Ini kalau di siang hari biasanya memang seperti itu. Nah, di atas jam 12 malam ini biasanya sangat lancar, teman. Jadi kita perlu bergadang semalam atau 2 malam untuk mengejar ini ya. Kita upayakan untuk mengejar nasib dulu, teman-teman. Kemudian informasi tambahan bagi teman-teman yang ketika login ke akun SSC ASN di sini, ketika pada bagian tahap kedua memilih jenis seleksi nggak bisa, dikarenakan di sini data pendidikan kita ini nggak terdapat di Dapodik. Silahkan teman-teman verifal aplikasi Dapodik ya. Di sini teman-teman silahkan klik saja di sini, maka nanti akan ditunjukkan bahwa teman-teman nanti di sini belum melakukan verifal. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan ada seperti ini, jadi kita harus lakukan verifal ijazah ya. Terkadang verifal yang sudah kita lakukan itu diminta untuk memperbaharui, sehingga di sini teman-teman bisa klik verifal. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa untuk verifal ijazah aturan yang sekarang ini, jika di sini teman-teman itu di bagian ini metode verifalnya upload, entah itu selesai ataupun juga masih proses, ini juga memungkinkan untuk di sini kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran ya, karena nggak terbaca. Nah, di sini aturan terbaru yaitu untuk lulusan setelah tahun 2002 ini untuk verifal ijazahnya ini harus terdaftar pada PD Dikti. Artinya verifal ijazah kita itu wajib metode API ya, nggak boleh upload. Kecuali untuk lulusan yang di bawah 2002 ini dapat menggunakan verifal ijazah dengan metode upload berkas ijazah, nanti diperbolehkan. Kemudian penyebab kedua untuk di sini aplikasi verifal Dapodik di sini kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran, nggak terdaftar di ijazah kita, dikarenakan kalau di info GTK kita itu masih dalam proses pemeriksaan. Nah, ini kita belum verifalnya ini belum selesai. Nah, belum selesai ya. Ini memungkinkan kita untuk belum bisa melanjutkan pendaftaran juga. Untuk solusi yang di sini bagaimana? Oh ya, untuk solusi yang di sini ketika teman-teman tidak ditemukan untuk ijazahnya, bisa menghubungi ke kampus. Hubungi kampus kalau lulusan lebih dari 2002 ya, untuk didaftarkan PD Dikti. Kemudian lakukan verifal metode API, nanti beres ini hilang. Kalau misalkan teman-teman di sini masih menunggu pemeriksaan, padahal di sini nggak ada tombol perbaikannya, maka di sini teman-teman silahkan datang ke Dinas Pendidikan, menemui bagian operator SIM PKB ya, atau juga SIM tunjangan, maka nanti akan diproses untuk status verifalnya nanti menjadi selesai. Awalnya upload, nanti setelah dipendai seperti ini, maka nanti teman-teman akan muncul tombol perbaikan verifal dan kalian bisa memperbaiki verifal dengan metode API. Oke, demikian teman-teman terkait tentang NIK dan juga verifal ijazah.